Ini kalau untuk gangguannya nih, ini katanya sampai ke fisik, ini bener nih? Iya. Tidur lagi nih. Tapi ketika saya mencoba tidur, itu badan tuh kerasa berat, Mas. Badan kerasa berat, otomatis saya langsung kayak gini nih. Karena nahan beratnya yang ada di atas saya. Saya kayak gini, saya penasaran yang di atas tuh apa. Tangan itu saya coba cengkram. Itu saya ngerasain ada tangan juga. Kalau pocong, ini kan dia kayak gini nih kadang tangannya. Itu saya megang sininya, jadi saya kayak giniin. Dan itu tuh rasanya cuma tinggal tulang doang. Sampai saya buka mata, jelas. Lagi, muka ketemu muka. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal, dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang punya pengalaman horor ketika dia ngekos di daerah Semarang. Nah, kita sapa dulu aja, di sini udah ada Mas Chandra. Mas Chandra, apa kabar, Mas? Halo, selamat malam, Mas. Mas Chandra, ini katanya ada hal unik nih yang terjadi di kosan ini. Ini hal uniknya apa nih? Jadi, kalau misalnya kita cerita tentang horor ya, ini kan hanya satu rumah aja. Kalau di kos saya, itu nggak cuman kos saya aja. Tapi setelah ditelusuri menurut sejarahnya, itu memang tanah seluas itu yang dibangun beberapa rumah itu memang dulunya tempat untuk menguburkan, ya banyak terjadi korban perang lah istilahnya di situ. Karena kebetulan kan kita mengenal adanya peristiwa pertempuran 5 hari ya, yang sampai sekarang diperingati juga di situ. Jadi di kosan tersebut itu termasuk salah satu daerah dalam peristiwa tersebut. Betul. Nah, ini kalau untuk gangguannya nih, ini katanya sampai ke fisik, ini bener nih? Iya. Itu gimana? Jadi sebetulnya saya adalah tipe orang yang dulu skeptis dengan hal-hal yang sifatnya mistis. Jadi oke lah kita menganggap bahwa sebagai umat yang beragama kan kita percaya bahwa hal-hal gaib itu ada, Mas. Cuman dulu saya nggak berpikir sampai mereka itu bisa melukai kita gitu. Karena kan jangankan melukai, kita pegang aja nggak bisa. Cuman pada saat itu saya sampai ditemukan di kamar mandi itu dengan tangan yang sudah disilet-silet sama saya sendiri pada saat itu. Yang saya sendiri aja nggak sadar kenapa saya melakukan hal itu. Oke, menarik nih. Gimana kelanjutan ceritanya? Jadi buat teman-teman yang pengen jadi narasumber juga sama seperti Mas Chandra, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentar Malam. Itu ada di @lentarmalam.id. Dan untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Yaudah, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Chandra, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri, kita mulai. Jadi ceritanya itu berawal ketika saya diterima di salah satu perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah yang kebetulan juga cukup terkenal. Nah, perguruan tinggi ini terletak itu tadi di lokasi di mana pernah terjadi pertempuran 5 hari di Kota Semarang. Ada beberapa bangunan bersejarah juga di situ yang juga cukup ikonik dengan hal-hal mistisnya juga. Tapi pada saat itu sebetulnya saya tidak punya firasat apapun, dan yang mungkin perlu diketahui di sini bahwa ketika saya mendapatkan kos itu saya tidak langsung, Mas. Pada saat pendaftaran itu saya memang menghubungi teman saya ikut matrikulasi. Jadi matrikulasi itu adalah program semester pendek, ngambil 2 semester di sebelum perkuliahan reguler. Nah, dia kan udah tinggal di situ tuh. Saya telepon. Saya tanya, di kosnya ada kamar kosong nggak?
satu. Terus dia bilang, ada, tapi itu nanti tinggal berdua. Karena di kosan itu mayoritas satu kamar dihuni 2 orang. Berangkat dari kota saya pada saat itu, nggak ada firasat apapun. Nggak ada hal yang aneh, dan ya namanya orang dari SMA ke kuliah ya, jadi excited banget pada saat itu. Waktu itu sampai di kota Semarang itu sekitar jam 12 siang. Itu kan lagi panas-panasnya kalau di kota Semarang. Tapi ketika masuk ke dalam lingkungan kampus yang kebetulan jadi satu juga sama lingkungan perumahan itu atmosfernya udah beda, Mas. Jadi itu kayak redup. Terasanya mendung, tapi nggak mendung karena terik. Dan itu saya rasakan. Ini Semarang di tahun berapa nih pada saat itu? 2013. 2013. Saya masuk situ 2013, 10 tahun yang lalu. Dan kalau semisal pada saat itu ada beberapa rumah yang bahkan rumahnya itu berbentuk kolonialisme. Tapi kolonialismenya itu bukan dibayangkan dengan rumah yang gede-gede kayak rumah gubernur dan sebagainya. Itu tuh rumahnya orang-orang sipil. Jadi bentuk bangunannya itu Belanda, tapi konstruksinya itu dari kayu-kayu. Singkat cerita sampai di kosan, dan di kosan itu tuh rumahnya rumah tua. Dengan posisi rumah utama ada di depan, ada halaman, itu ada pohon mangga dan pohon bunga kemuning. Jadi bunga kemuning itu yang baunya wangi banget, Mas. Itu kalau lagi mekar tuh hampir satu kosan tuh baunya bunga itu. Nah, di rumah utama di sampingnya itu ada lorong, lebarnya itu sekitar 1 sampai 1,5 meter, dengan panjang itu sekitar 10 meteran. Nah, itu adalah pintu masuk untuk ke kos yang letaknya itu di belakang rumah. Kalau Mas Jamal masuk dari lorong itu, nanti langsung berhadapan sama pohon belimbing yang di bawahnya itu ada kamar mandi yang sudah nggak dipakai lagi. Di situ ada keran, itu biasanya buat wudhu anak-anak kalau mau sholat. Dan di sampingnya itu, jadi si lorong ini temboknya berbatasan dengan rumah tetangga. Di situ ada sekitar 10 kamar. Dengan posisi ada 3 kamar di atas. Nah, pertama kali saya ke situ, saya mendapatkan kamar yang ada paling belakang. Di depan kamar saya itu ada tangga, di seberangnya itu ada kamar mandi. Waktu itu kamar mandinya kan bareng-bareng ya. Dan tempat tidurnya itu susun, Mas. Saya menempati tempat tidur atas, dengan posisi teman saya di bawah. Jadi pada saat itu ada saudara sepupu yang ikut, perempuan, dan bisa dibilang kakak sepupu perempuan saya ini dari kecil itu sering mengalami hal-hal mistis juga, gitu ya. Dan waktu itu dia bisikin saya, mending kamu jangan lama-lama deh kos di sini, gitu. Cuman pada saat itu saya mikirnya, oh ya mungkin karena buat dia kan kos-kosan cowok itu kan ada berantakan ya. Jadi mungkin cari kosan yang lebih ini lagi aja gitu kan. Ya saya nggak terlalu memperhatikan juga pada saat itu. Waktu itu sekitar malam ketiga kalau nggak salah. Saya tuh tidur, Mas. Saya tidur, kebangun, antara sadar dan nggak sadar. Itu saya ngeliat jam, itu sekitar jam 1 malam. Ini kan kamar tidur susun nih, ranjangnya. Saya ngerasa di bawah tuh ada orang, tapi pada saat itu saya tahu teman saya itu mudik, dia nggak ada di kos. Saya memberanikan diri, lihat ke ranjang bawah, ada perempuan lagi duduk di ranjang. Rambutnya itu sebahu, hitam, rambut hitam. Dia pakai dress warna putih, bajunya itu baju renda. Dia nggak ngomong sepatah kata pun. Saya kan juga cuma melongo ya pada saat itu ya. Karena saya kaget ada perempuan di bawah ranjang saya. Tangan saya itu kan megang pinggir ranjang. Dia langsung pegang pergelangan saya. Dia tidak berbicara sepatah kata pun, tapi saya tahu dia ngajak saya untuk pergi, tapi nggak tahu perginya kemana. Di situ kan saya berusaha menolak nih. Sempet kayak tarik-menarik, sampai saya itu kayak sadar, itu posisi badan itu udah basah sama keringat dingin.
dengan posisi sadar itu saya lihat lagi, make sure ke jam dinding itu ya jam segitu, sekitar jam 1-an. Itu kejadian yang pertama kali. Sorry, ini posisinya berarti si perempuan ini tiba-tiba narik tangan tuh kayak begini posisinya? Ya, jadi dia tiba-tiba berdiri di, ini kan ranjang nih, saya ranjang, terus dia berdiri di sini, dia langsung megang pergelangan saya. Karena tadi posisinya dari duduk tuh ya? Dari duduk di ranjang bawah, dia langsung berdiri. Karena pada saat itu saya masih skeptis dengan hal yang seperti itu. Saya kan menganggapnya cuma imajinasi atau mimpi buruk ya. Jadi saya nggak pernah cerita ke siapa-siapa waktu itu. Sampai suatu ketika, kita tuh sore ngumpul sama anak-anak kos. Itu ada salah satu teman kos saya yang cerita namanya Bayu. Jadi dia bilang, kita punya teman namanya Fajar, Mas. Si Fajar ini suka banget nongkrong di kamarnya orang pada saat itu. Khususnya kamarnya Bayu. Pada saat dia mau balik ke kamar, jam 12 malam, dia melihat ada sesosok penampakan lagi duduk di tangga. Nah, tangga itu letaknya di depan kamar saya yang di bawah. Saya waktu itu nggak langsung bilang perempuan gitu. Tapi saya udah batin nih, ini jangan-jangan perempuan nih. Kalau ini perempuan berarti pada saat itu saya nggak mimpi. Pas saya tanya, sosoknya apa? Ya perempuan, pakai baju putih. Rambutnya panjang. Oh, tapi beda dong. Ini kan tadi sebahu. Ya panjang sebahu. Oh, sama. Sebahu, sepunggung ya. Segini sih. Jadi dia nggak panjang banget. Oh, sepunggung berarti ya? Setelah itu, banyak detil-detil kejadian yang anak-anak kos juga alami. Kayak si Bayu itu tidur di kamarnya Fajar. Itu juga menjelang maghrib. Dia kakinya ditarik, Mas. Ditarik kayak mau diseret keluar. Dan kalau semisalnya menjelang maghrib juga habis asar, itu kos itu rasanya kayak rame banget. Jadi kayak pasar. Kayak banyak orang, tapi sebenarnya nggak ada. Dan itu pun banyak orang yang ngerasain. Jadi nggak cuma 1-2 orang, tapi kita yang ngekos di situ pada ngerasain itu. Kadang ada suara anak-anak lari, ada suara orang ketawa atau nangis juga, perempuan. Dulu saya sempet libur semester saya ngambil part-time di salah satu fast food, restoran fast food di Semarang. Dan itu membuat saya, ketika orang lain pada pulang nih, mudik, itu saya di kos sendirian. Padahal tuh, katakanlah kita di kos tuh cuman ada 2 atau 3 orang lagi nongkrong doang, tapi itu rasanya rame. Dan itu pun saya dapetin dari Bayu juga yang ngerasain. Jadi, dia tuh kadang sambil ngerokok tuh, ngerasain nggak gitu kan? Ngerasain apa? Saya bilang gitu. Kosnya rame gitu. Dan ketika saya diem, iya rasanya kayak rame. Kayak banyak orang di situ. Jadi ada satu kejadian ketika saya pulang, kita kan kalau di fast food itu kan, di mall itu kan tutup itu biasanya jam 10, jam 11. Belum sama closing. Kalau closing itu bisa sampai jam 12 sampai kos. Ketika saya ngelepas sampai kos, ketika saya ngelepas ngelepas sepatu, itu sosok itu tuh lewat. Jadi saya lagi lepas sepatu nunduk, itu lewat. Keluar dari kamar saya masuk ke kamar mandi. Kejadian itu tuh sering terjadi. Bahkan kalau sekitar jam 1 sampai jam 3 itu kita anak-anak kos itu didengerin ada kayak suara cakar ke pintu. Dan itu kadang di kamar depan, kadang ada yang di kamar belakang yang dengerin. Saya juga sempat sekali kayak gitu sih. Sampai kejadian itu kayak sekitar 2 atau 3 bulan lah. Akhirnya saya pindah ke kamar atas. Jadi saya tuh tipe orangnya tuh nggak bisa dalam satu kamar itu tinggal dengan orang lain. Akhirnya saya memutuskan untuk pindah ke kamar atas. Tapi pada saat itu saya udah diwanti-wanti nih sama mas kos saya. Yakin mau pindah ke atas gitu kan. Emang kenapa mas? Gitu. Atas tuh lebih banyak loh gitu kan. Cuman kan saya tipe orangnya ya pada saat itu ya gitulah, masih yang ya percaya nggak percaya. Jadi malah paling bercanda gitu kan. Di kamar atas ini ternyata saya merasakan bahwa si sosok perempuan ini itu kalau jalan di koridor tuh nggak cuma di bawah. Jadi kan
kamar kos itu kan jendelanya itu menghadap ke koridor, Mas. Pintu, terus jendela. Ini kan koridor nih, koridor atas. Itu kadang kalau malam ngerasain tuh dia tuh kayak lewat, jadi kayak bayangan. Kita kan kalau tidur tuh lampu kamar kan dimatiin, jadi otomatis kamar koridor itu nyorot ke ini. Itu kerasa bayangannya lewat. Sampai suatu ketika itu saya pulang ke kos, tidur di ranjang. Jam 1 malaman, saya kok ngerasa ada yang aneh. Saya tidur miring ke kanan pada saat itu. Ketika saya buka mata, ada sosok hitam. Tapi bukan genderuwo, karena kalau genderuwo itu kan dia berbulu ya. Yeah. Kalau ini tuh hitam, ya kayak orang tapi hitam, nggak jelas mukanya seperti apa. Tapi kalau saya memperumpamakan tuh dia kayak bayangan aja gitu. Itu lagi tidur nyamping berhadapan dengan saya. Jadi muka ketemu muka. Dia juga tidur gitu? Iya. Saya buka mata, kaget. Otomatis tutup mata lagi dong, sambil sebisa mungkin baca doa. Tapi baru mau baca doa, dada saya tuh dipukul. Pukulnya pakai telapak kayak gini. Itu kerasa. Karena kalau misalnya dipukulnya kayak gini kan kerasa nih, kayak kerasa. Tapi itu kayak didorong ini. Saya langsung nafasnya sesek. Saya langsung loncat, turun dari ranjang, saya nyalain lampu. Gak ada sosok tersebut. Iya. Dan saya jamin, saya itu tiap kali tidur, jendela saya tutup, pintu saya kunci. Jadi, nggak mungkin orang bisa masuk. Dan nggak mungkin orang itu bisa hilang secepat itu. Di situ tuh saya jadi ingat kata-kata pengalamannya kakak sepupu saya yang tadi, yang perempuan tadi. Itu sempet, kalau orang Jawa bilangnya ketindihan ya. Dia tuh sempet tiap hari ketindihan, Mas. Sampai akhirnya, dia memutuskan buat tidur di lantai. Jadi kalau orang Jawa itu percaya kalau misalnya kita sering ketindihan, kita tuh jangan tidur di ranjang. Oh, baru denger nih. Iya. Karena makhluk seperti itu kan dia nggak napak tanah. Tuh, jadi saya waktu itu tidur di karpet. Jadi itu ranjang nggak pernah saya pakai. Saya tidur di karpet terus. Tapi dia nggak hilang. Jadi tiap kali saya tidur, dia ada di pojok kamar. Berdiri dan ngeliatin saya. Itu terus terjadi sampai 1 bulanan itu ada. Ini waktu pindah ke atas, Mas Chandra itu berdua lagi nggak tinggalnya? Enggak, sendirian. Udah sendiri? Iya, cuman di kamar atas itu kan ada 3 kamar nih. Jadi 3 kamar itu pada saat itu penuh, saya di tengah. Jadi kan ya kalau secara logika kan aman lah ya karena ada orang-orang di situ gitu. Gitu. Jadi ya saya sendirian waktu itu di kamar itu. Ini sosoknya tinggi besar tuh ya? Enggak. Oh, enggak. Ukuran normal. Orang kayak orang, bener-bener kayak orang, cuman dia itu hitam. Itu terjadi selama sebulanan kayak gitu terus sampai saya tuh tidur nggak tenang. Pada saat itu saya lagi tidur juga di lantai kamar, di karpet lah ya. Lagi jam 1 malaman. Itu kayak saya antara sadar nggak sadar kebangun. Tapi saya tuh ngerasain ada yang loncat di sebelah kepala saya. Jadi kayak sekelebat tuh loncat putih. Waktu itu saya mikirnya, wah paling cuma mimpi lah ya gitu kan. Tidur lagi nih. Tapi ketika saya mencoba tidur, itu badan tuh kerasa berat, Mas. Badan kerasa berat, otomatis saya langsung kayak gini nih. Karena nahan beratnya yang ada di atas saya. Saya kayak gini, saya penasaran yang di atas tuh apa. Saya, istilah apa ya, tangan itu saya coba cengkram. Itu saya ngerasain ada tangan juga. Jadi, kalau pocong, saya sebut ya. Ini kan, dia kan kayak gini nih kadang tangannya. Itu saya megang sininya, jadi saya kayak giniin. Dan itu tuh rasanya cuma tinggal tulang doang. Sampai saya buka mata, jelas. Lagi,
muka ketemu muka. Dan itu benar, apa kata cerita orang-orang, mukanya tuh hancur. Sosok pocong ini. Otomatis saya tuh tutup mata lagi kan, karena udah saking panik dan saking takutnya. Saya doa sebisa saya, dan itu cukup lama sih. Ada sekitar 5 menitan saya sampai sesak napas waktu itu. Itu sosoknya baru hilang. Di situ. Masih dalam keadaan nahan? Iya, sampai nahan. Sampai kerasanya ya udah enteng aja. Terus saya sadar, udah nggak ada. Dan sampai temen sebelah kamar saya itu kadang udah biasa denger saya itu, istilahnya apa ya, orang Jawa tuh bilang girap-girapen. Kalau bahasa Indonesianya apa ya, kayak rada teriak-teriak gitu, ketakutan. Kalau jam 1 sampai jam 3 pagi, itu berarti saya lagi ketindihan. Oh, sampai kedengeran suaranya? Iya, sampai teman-teman kos tuh kadang suka gedorin. Suatu ketika, malam 1 suro. Saya ingat banget waktu itu malam 1 suro. Dari malam itu, saya udah ngerasa nggak enak badan, Mas. Saya udah ngerasa nggak enak badan, tengkuk saya tuh berat pada saat itu. Pagi saya bangun, tapi saya rasanya itu kayak saya tuh bukan saya. Jadi kayak berat, kayak saya meriang, dan kayak badannya tuh nggak enak aja gitu. Saya berangkat ke kampus seperti biasa. Dan di titik ini, kalau yang saya ceritakan ini adalah kesaksian teman-teman saya. Karena pada saat itu saya nggak terlalu mengingat jelas apa yang terjadi kejadiannya. Jadi kalau dari cerita teman saya di kampus itu sempat pingsan, terus nangis, sampai ditolong beberapa teman. Sampai saya kan ikut organisasi, Mas, pada saat itu. Itu pada saat itu lagi rame tuh di base camp. Ada sekitar 10 orang yang megangin saya, tapi nggak ada yang kuat. Jadi saya berontak terus sambil nangis-nangis. Tapi kondisinya itu saya pada saat itu masih kayak nutup mata gitu loh, kayak orang pingsan, tapi tuh kayak teriak-teriak gitu. Dan itu 10 orang tuh nggak ada yang kuat megangin. Tapi di kampus itu saya sadar. Akhirnya saya dipulangin sama teman-teman saya ke kos. Terus maghrib pertama, saya ditemuin sama teman-teman kos saya. Itu udah pingsan di kamar bawah. Kamar saya yang pertama dulu. Di bawah tangga. Depannya kamar mandi. Itu. Dibawa, dibopong ke kamarnya temen. Dicoba disadarin nih. Waktu itu katanya sadar, tapi sama. Jadi saya teriak-teriak, nangis, sambil ketawa. Itu sampai ibu kos tuh akhirnya bantuin pada saat itu. Karena waktu saya sempat sadar itu, udah ada ibu kos di sebelah saya. Besoknya sama kejadiannya, maghrib juga dengan kejadian yang sama. Sampai puncaknya itu adalah di hari ketiga. Saya itu ditemuin di kamar mandi sama teman kos saya dengan kondisi tangan tuh udah simbah darah. Tangan udah simbah darah, otomatis waktu itu teman saya langsung refleks ya, ambil apa aja ada yang di situ. Waktu itu seingat saya kain sih diikat ke sini. Ketika saya coba disadarkan sama, Mas, responnya seperti itu. Jadi lama banget saya itu nggak sadar, teriak-teriak, nangis, ketawa-ketawa nggak jelas, sampai mereka tuh pada ketakutan ya. Sampai mereka tuh memutuskan untuk memanggil. Jadi dia itu adalah pacarnya temen kos saya, kakak kos sih tepatnya, yang memang katanya punya kemampuan untuk melihat hal-hal seperti itu. Ketika pertama kali ngelihat, dia udah bilang ini kemasukan nih gitu kan. Cuman dia nggak berani untuk masuk ke dalam kos karena pada saat itu si perempuan ini tuh udah menghadang dia untuk masuk. Dan katanya si perempuannya ini bilang, ngapain ikut-ikutan gitu kan, ini udah punya saya, bilang gitu. Sempat pingsan si mbaknya, sampai akhirnya dibangunkan sama teman-teman juga. Dia bangun terus
muntah-muntah. Dia bilang, saya nggak kuat. Gitu. Dan menurut informasi dari dia, memang si perempuan ini tuh mukanya hancur, Mas. Mukanya hancur, dan dia meninggal dengan cara yang sama. Dia lukain tangannya. Tapi pada saat itu, melukai tangannya itu nggak yang disayat, satu doang udah. Itu tuh kayak sayatan orang marah. Jadi pakai silet waktu itu. Tapi saya waktu itu nggak ngerasain sakit, padahal berdarah. Udah banyak tuh sayatan tuh. Iya, sampai sini. Sekarang sih nggak tahu ya, ini masih ada ininya atau nggak. Cuman saya baru kerasa sakitnya itu setelah 3 hari setelah kejadian. Jadi selama 3 hari setelah kejadian itu kayak nggak ngerasa sakit aja gitu. Akhirnya pada saat itu memutuskan untuk dari ibu kos tuh udah nggak ngerti harus kemana ya. Akhirnya nelpon lah kedua orang tua. Orang tua datang, saya dibawa pulang. Di rumah itu ketika baru sampai rumah, kebetulan kan ada nenek. Saya sampai rumah itu, nenek itu bilang, "Iki udah putuku gitu. Ini bukan cucuku nih." Ibu langsung kaget dong, karena pada saat itu ibu tuh pergi dari rumah itu bener-bener gak cerita apa-apa gitu sama nenek. Karena takutnya khawatir ya. Tapi nenek itu begitu udah nyambut saya di depan pintu rumah, itu udah langsung bilang, "Ini bukan cucuku." Ibu tuh bilang waktu itu, "Udah nanti kita ceritain gitu kan kejadiannya." Di rumah pun sama, Mas. Jadi maghrib saya juga berperilaku sama seperti itu. Sampai akhirnya ya bapak itu cari pertolongan waktu itu. Kebetulan beliau itu punya guru spiritual yang dia itu punya pondok pesantren lah istilahnya. Cuman pondok pesantrennya itu ada di tengah gunung, di puncak gunung pondok pesantrennya. Jadi memang benar-benar itu effort banget untuk sampai ke situ. Bahkan jalannya itu hanya bisa dilalui satu mobil aja. Jadi sebelahnya udah jurang. Di daerah mana? Itu di daerah. Dibawa ke situ. Waktu itu dalam kondisi saya itu masih nggak sadar. Saya nggak ingat perjalanan untuk ke situ sampai saya tiba-tiba udah bangun aja di depannya Pak Kiai waktu itu. Terus Pak Kiai bilang sama kedua orang tua, ini sebenarnya anak ini itu udah diikutin lebih dari 4 bulan. Istilahnya diincar. Jadi orang kemasukan dan bisa dikontrol itu nggak serta-merta si makhluk entitas ini cap-cip-cup, oh saya mau ini gitu. Nggak. Jadi kalau kata orang-orang yang katanya ya bisa ngelihat, badan saya itu katanya sasaran empuk. Istilahnya dari aromanya udah kelihatan nih ini bisa gitu. Dan itu pun nggak langsung bisa dimasukin. Jadi saya tuh diteror, dan memang benar saya diteror kalau diingat-ingat dari awal itu dari suara-suara dulu. Udah rada takut nih, baru dikasih penampakan. Mereka mau menunjukkan eksistensinya dengan penampakan. After down mentalnya, itu adalah titik terendahnya, itu baru beraksi. Mereka masuk tuh. Iya, gitu. Dan waktu itu kan ditanya nih, kan ini cara-cara untuk mau perginya gimana? Karena berdasarkan informasi dari teman-teman kosnya, itu si perempuan itu nggak mau keluar gitu. Bahkan dibawa keluar kota, kan rumah saya kan keluar kota ya termasuknya. Itu pun tetap ngikut. Dan ternyata yang masukin saya itu nggak cuma satu, ada 2. Jadi perempuan itu sama sosok bayangan yang hitam itu. Mereka mau keluar dengan satu catatan, mereka minta disediakan baju Jawa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi baju Jawa tuh ada belangkon, ada sanggul kalau buat perempuan ya. Terus minta kebaya, surjan, baju yang lurik itu, kain sampai sepatu-sepatunya itu minta disediakan. Sepatu yang lancip tuh? Iya, sepatu selop. Itu dia minta disiapin. Akhirnya ya disetujuin kan, sama orang tua saya disiapin.
Sampai waktu itu kayak bikin selamatan gitulah Mas di pondok pesantrennya sama anak santri. Dari situ saya diceritain bahwa seperti yang saya diceritakan di awal, memang lingkungan di situ nggak cuma di kos saya aja, tapi lingkungan daerah situ memang menyimpan banyak energi-energi yang bisa dibilang energinya itu mistis. Karena itu tadi dulu sempat jadi tempat untuk pertempuran, banyak orang yang meninggal, istilahnya banyak darah tertumpah di situ. Jadi tempat itu memang bisa dibilang sakral sebetulnya, gitu ya. Dan sosok hitam yang sering nungguin saya setiap malam itu sudah ada di situ, di kamar saya. Itu tuh jauh sebelum manusia itu menghuni tempat itu. Istilahnya pada saat itu kalau misalnya mau dipindah tempat lain itu nggak bisa. Jadi selama ini saya tidur dan tinggal di situ, itu ya ditungguin sama itu. Dan itu usianya udah jauh dari sebelum adanya manusia katanya ya di tanah Jawa pun dia udah ada di situ. Dia sosok yang nggak bisa dihilangin dari tempat itu. Saat itu ya saya dipegangin satu pegangan bentuknya kalung. Jadi kasih pesan, ini disimpan baik-baik, dipakai kemanapun pergi. Dan dengan satu catatan, jangan sampai pikirannya kosong. Karena kalau orang udah sekalinya kemasukan, itu bakal mudah untuk dimasukin lagi. Karena ibaratnya udah bolong ya, udah ada jalan tolnya nih untuk masuk. Gitu-gitu sih. Nah dari situlah saya percaya, pada akhirnya saya percaya bahwa hal-hal seperti itu tuh bisa terjadi. Bahkan untuk saya yang awalnya skeptis, saya menganggap itu tuh cuman ya cerita lah ibaratnya. Bahkan ketika saya melihat ya, saya pada saat itu merasa itu cuman imajinasi. Tapi saya ada di titik itu. Di titik dimana tuh saya nggak sadar, saya melukai diri sendiri. Dan baru di sini sih, di Lentera malam tuh saya cerita full. Karena sebelumnya saya punya banyak teman Mas, tapi nggak semuanya saya ceritakan. Karena tidak semua orang pun seperti saya pada akhirnya. Banyak yang skeptis juga gitu ya. Jadi saya sangat pilih-pilih banget nih untuk cerita gitu. Dan after kejadian itu, saya itu kan memutuskan untuk out dari kos tersebut ya. Setelah beberapa tahun, beberapa orang juga out juga dari situ. Akhirnya saat ini kosnya udah dijual dan dialihfungsikan. Jadi sudah tidak berbentuk bangunan yang sebelumnya. Ini setelah berapa tahun Mas cabut tuh? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Dan memang sih bisa dibilang ciri-ciri tempat atau rumah yang dia itu ada entitas makhluk gaibnya, itu salah satunya adalah penghuni rumahnya tuh nggak pernah betah. Kalau suami istri bisa sering ribut, sering bertengkar, gitu-gitu. Dan ya gitulah pengalaman saya sih. Itu adalah pengalaman yang bisa dibilang ini udah berjalan 10 tahun sih, tapi sampai sekarang itu saya masih rada merinding kalau cerita. Nah ini pada saat kan si makhluk ini kan minta baju Jawa nih ya. Habis itu prosesnya kayak gimana lagi? Jadi di selamatan itu, di acara ruatan, itu baju Jawanya ditaruh di tengah, itu ada ayam ingkung, ayam yang dimasak 1 butir, ada tumpeng juga waktu itu kan didoain Mas, doain, katanya Bapak ya, itu baju Jawanya itu dilarung di pantai selatan, di laut selatan tepatnya. Karena kan kalau pantai selatan orang kiranya di Jogja ya, cuman laut selatan itu kan panjang sebetulnya. Kalau di daerah saya itu dekatnya ke Cilacap waktu itu dilarung di situ, gitu. Dan sebagai catatan pada saat itu, pakaiannya bilang, saya itu anak tunggal. Kalau dalam Jawa itu ada sebutan untuk anak tunggal namanya anak ontang-anting.
Ontang-anting. Iya. Oke. Jadi kalau diibaratkan sebuah pohon, anak tunggal itu berdiri cuma satu. Kalau ada angin, ada hujan, ada badai, dia itu cuma sendirian. Itu makanya kenapa beberapa jenis anak seperti ontang-anting itu kalau dalam Jawa tuh harus diruat. Karena ibaratnya dia nggak punya pegangan nih dalam hidupnya. Dia cuma sendirian. Gitu. Kalau misalnya Mas Jamal tuh baca-baca buku nih, saya lupa istilahnya apa. Cuman ada itu tadi, beberapa jenis anak dalam Jawa yang dia itu harus diruat. Seperti anak terakhir, itu juga harus diruat. Anak tunggal, gitu. Karena mereka dipercaya mereka itu adalah makanan empuk buat Betara Kala. Betara Kala itu ya istilahnya kayak rajanya, inilah makhluk gaib. Kalau dalam Jawa seperti itu. Makanya teman saya bilang kalau saya itu adalah salah satu ya kayak sasaran empuk buat mereka. Kalau anak terakhir biasanya kenapa tuh harus diruat? Kalau saya kurang tahu ya, cuman kalau dalam keluarga saya setiap kali punya anak terakhir itu khususnya ketika menikah. Itu juga harus diruat, Mas. Yaitu tadi istilahnya anak-anak yang dengan jenis-jenis ini yang khusus seperti ini, mereka adalah anak yang ibaratnya tuh secara jiwa itu rapuh. Dan dengan diruat itu segala ruat itu kan sebetulnya suatu prosesi tolak bala ya kalau dalam Jawa. Jadi biar kehidupannya dia ke depannya itu selamat. Makanya dia diselamatin dengan cara diruat itu. Gitu. Jadi biasanya kalau ruatan itu di Jawa itu nanggapnya wayang. Dan ceritanya itu juga disesuaikan dengan cerita-cerita ruatan. Tapi ini agak mengganjal nih di gua nih. Ini kan tadi bisa dibilang pondok pesantren ya, tempat Mas Chandra itu disembuhkan atau diobati ya. Tapi prosesnya itu memang budaya atau kepercayaannya seperti itu yang dilarang lah? Kalau di Indonesia itu kan kita mengenal adanya kejawen, Mas. Kejawen itu kan sebenarnya kayak akulturasi budaya dengan agama juga ya. Jadi kalau kita belajar sejarahnya itu kan ketika Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, dia tidak serta-merta menghilangkan budayanya, tapi dia menyematkan ajaran-ajaran Islam dalam setiap budayanya, gitu kan. Bahkan kalau dalam orang Jawa itu kita kenal istilah, kenapa sih orang Jawa itu kalau misalnya ada tempat-tempat yang angker, itu justru dikasih sajen. Berarti orang Jawa nyembah setan ya, gitu kan. Itu kan mindsetnya orang-orang saat ini. Tapi kalau misalnya ngobrol nih sama para sesepuh, sama kakek, mereka selalu bilang, sekarang gini, kita diibaratkan ada di kandang macan. Kamu pilih mana? Bertempur dengan macannya, dengan resiko kamu tuh mati karena kamu digigit, atau kamu kasih makanan ke macannya biar macannya kenyang dan kamu tuh nggak. Itu adalah salah satu ya istilahnya cara kita menyelamatkan diri gitu. Semua itu kan tergantung dengan niatnya kita ya sebenarnya. Ya kalau orang-orang Jawa itu seperti itu, dan kebetulan keluarga saya itu kan kental sekali dengan proses seperti itu ya, maksudnya dengan budaya Jawanya gitu. Berarti nggak semua kejawen itu negatif lah ya? Sebenarnya enggak sih, karena kalau kejawen itu lebih kepada budaya itu tadi gitu. Jadi bahkan sebelum adanya Hindu, sebelum adanya Buddha, sebelum adanya agama-agama di Indonesia, itu kejawen kan udah ada duluan sebenarnya. Gitu. Nah, ada nggak cerita dari tadi sih sebenarnya udah dikasih tahu ya yang adik sepupu ya yang cuma datang doang ke kosan, tapi ada orang lain nggak yang datang ke kosan itu ngalamin kejadian horor gitu? Ini adalah kejadian sebenarnya saya juga kaget, Mas. Dan di titik ini juga yang membuat saya yakin bahwa apa yang saya lihat itu nyata adanya. Jadi nggak cuma imajinatif. Suatu ketika, waktu itu ada tugas kuliah. Saya kan dulu kelas malam ya. Jadi teman-temannya juga karyawan-karyawan gitu. Nah, setelah itu teman saya itu mau mampir ke kos. Kita mau ngerjain tugas kuliah sebelum masuk ke kelas waktu itu. Itu maghrib juga.
pas habis azan maghrib persis masuk ke dalam kos, terus saya bilang duluan aja gitu kan untuk masuk ke lorongnya ini. Nah tadi kan saya udah bilang nih, ini lorong itu berbatasan dengan tembok tetangga. Di situ dia tiba-tiba tuh langsung nanya, ini tembok kan ya gitu kan. Terus dia narik tangan saya ke arah pohon belimbing itu. Terus dia, ini nggak ada pintu kan ya, dia bilang gitu kan. Nggak ada. Anjir, tadi diliatin orang nembus gitu kan. Hah? Iya, jadi ya sosok hitam tadi dia tuh jalan nembus tembok. Dan itu jelas dia lihat. Sampai itu adalah pertama dan terakhir kali dia main ke situ. Kapok karena dia bilang bener-bener diliatin gitu loh. Ada lagi satu. Ini adalah teman mas kos saya. Tapi dia kenal saya juga sih. Dia mampir ke situ juga. Terus dia mau numpang sholat maghrib waktu itu. Terus mas kos saya bilang, di bawah, itu kan di pohon belimbing itu kan ada tempat wudhu yang saya tadi bilang ya. Itu dia wudhu di situ. Disebelahin sama sosok hitam. Langsung dia lari ke kamar atas. Terus bilang, Mas, tadi habis disebelahin ini padahal lagi wudhu gitu kan. Itu juga dia pertama dan terakhir kalinya dia datang ke kos. Jadi nggak cuman orang yang tinggal di situ, beberapa yang tamu juga dilihatin. Tadi kan sempat dikasih kalung tuh ya, itu kalungnya Mas? Bukan. Oh bukan. Udah lama nggak dipakai sih, karena ternyata kalau lagi nggak pas tempatnya, itu ada kontradiktifnya. Jadi kayak kalau misalnya di energi tempat itu tuh nggak pas sama yang ada di kalung, itu kemasukan lagi. Oh, gue kira itu maksudnya bagus banget. Bentuknya kayak gimana bentuknya? Bentuknya itu tahu kalung anak kecil nggak sih yang kalau orang-orang Jawa tuh yang kotak? Oh iya iya. Tapi ada isinya, nggak tahu isinya mungkin bacaan apa gitu ya dimasukin situ. Oh ada bacaan diselipin tuh di situ ya. Tapi itu pun kalungnya nggak tahu sekarang ada di mana. Masih suka kesurupan? Alhamdulillah nggak sih. Udah nggak. Nggak. Cuman kalau misalnya kayak diiniin, kadang kayak diganggu gitu. Cuman saya kan tipe orangnya yang kayak ini kayaknya udah suasananya udah nggak enak nih. Jadi ya saya tidur tuh lampu harus nyala. Kan kalau orang tidur tuh kalau lampu nyala kan kadang nggak bisa tidur ya Mas. Saya mau nggak mau karena kalau misalnya saya udah rasanya udah nggak enak, saya paksain lampu saya matiin, posisi saya tidur sendiri, pasti bisa dijamin diganggu. Dan itu selalu jam 1 sampai jam 3 kejadiannya. Nggak pernah kurang dari itu atau lebih dari itu. Dari keluarga pada saat Mas Chandra itu pulang sampai ke pengobatan, ada yang pernah ngerasain sesuatunya? Kalau secara firasat sih nggak ada, cuma nenek aja. Nenek doang? Iya, nenek tuh, jadi dia kayak tahu, kayak ini kok bukan cucuku ya, gitu kan. Di situ ya ibu juga kaget sih. Itu doang sih kalau dari keluarga, karena pada saat itu juga nggak ada yang sampai manggil keluarga besar gitu untuk ini, nggak. Waktu itu bener-bener yang bapak sama ibu yang bener-bener ngurus. Jadi untuk cari perlengkapan untuk yang kayak selamatan pun cuma mereka berdua. Iya. Gitu. Setelah diobatin nih, bisa dibilang sembuh lah ya. Nah, pas pulang nenek masih berucap seperti itu atau ini baru cucu saya nih? Udah biasa, nggak ada respon yang ya udah menyambut seperti biasa sih. Tapi memang nggak tahu ya, kayaknya tuh nenek juga rada peka karena dia tuh sering Mas diliatin gitu-gitu, kadang dia cerita gitu-gitu. Cuman ya bukan untuk sesuatu yang dia bantuin orang-orang kesurupan dan sebagainya. Cuman dia kadang cerita dulu nenek tuh diliatin gede dhuwur gitu-gitu, tinggi besar gitu-gitu. Mungkin kalau saya kira kemampuan untuk seperti itu kayak genetik. Jadi bisa jadi, tapi nggak selalu di keturunan itu ada. Jadi misalnya ada bapak, kakek, buyut, kakek, bapak, misal gitu ya. Ini nggak selalu akan turun ke kakek, tapi bisa loncat ke cucunya. Bisa kayak gitu. Tapi memang kalau kata orang itu, hal itu merupakan suatu kayak bakat-bakatan. Jadi nggak semua orang tuh ada gitu. Makanya beruntunglah orang-orang yang nggak sensitif. Kalau saya dibilang bisa lihat, enggak, karena saya nggak bisa berkomunikasi dan sebagainya dengan mereka. Cuman kalau dikatakan
kayak gampang ke trigger, ya memang gampang gitu kan. Itu sih, maksudnya kalau yang ngerasa nggak pernah kesurupan, nggak pernah pingsan tuh kayak harus alhamdulillah banget sih. Karena hal kayak gitu kan rasanya berat ya, tiap kali kita ke satu tempat yang harusnya kita happy-happy, misalnya gitu, itu suasananya udah lain gitu. Iya bener, ngancurin suasana juga ya. Iya, kadang kalau orangnya mungkin tertutup istilahnya tuh bijak, mereka bakal diem aja sih mas. Cuman kan kadang ada orang yang usil ya, suka kalau misalnya kita lagi main, lagi camping, tiba-tiba, liatin deh, di sana ada ini gitu. Itu kan orang-orang yang kadang, saya tidak ingin menjadi orang seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang kerasanya mengganggu ya diem aja. Indigo caper itu mas. Ada ya. Sebutannya ada indigo caper itu. Oke, Mas Chandra, ada lagi yang mau di-sharing? Kalau saya sih mungkin, kalau mau sharing ya lebih kepada kita tuh lebih menyadari sih sebenarnya bahwa kita tuh kan di semesta ini kan nggak sendirian mas. Artinya baik yang bisa dilihat secara fisik ataupun tidak, kita tuh nggak sendirian. Jadi dimanapun tempatnya, dimanapun kita beraktivitas, itu mungkin lebih mengedepankan unggah-ungguh sih. Jadi tidak angkuh, tidak sombong, dan secara perkataan kita juga sopan. Gitu aja sih. Kadang orang yang sudah sesopan mungkin aja masih bisa diganggu, apalagi kalau orang-orang yang udah istilahnya nyeleneh. Iya, betul sekali. Itu tadi pesan dari Mas Chandra. Oke, ada lagi? Nggak ada. Kalau gitu video ini gua akhiri. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Mas Chandra izin pamit. Bye.